Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Wage ya. Ini menanggapi komentar saudara kita ya. Saya pernah dijahili orang, terus saya bawa ke orang pintar. Terus orang itu tanya, perlu dibalas enggak? Enggak, jawab saya tidak usah. Apakah orang niat jahat ke saya bakal tahu? Ya tahu saja. Ya. Jadi berarti kalau Anda katakanlah Anda datang ya, Anda datang ke orang pintar dan orang pintar itu menawarkan pada diri Anda perlu dibahas atau tidak, itu pertanda bahwasanya orang tersebut juga sering ya, orang tersebut juga sering melakukan hal yang sama gitu loh, menyakiti orang gitu. Paham ya? Kalau itu Anda lakukan, ya berarti Anda ini menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, Anda lebih jahat daripada orang itu, orang yang menjahili Anda. Ya. Sebenarnya sangat mudah sekali. Ya. Anda tidak perlu datang ke orang pintar. Ya. Anda biasa puasa gitu ya. Wirid itu nanti akan terlintas gitu ya. Siapa yang menyakiti Anda, siapa yang mendolimi Anda, itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari diri Anda gitu. Artinya Anda ini tahu orang itu gitu. Kenal dengan orang itu gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda disakiti, didolimi ya. Kalau Anda datang ke orang pintar ya, berpikirlah bahwasanya saya hanya ingin sembuh saja. Intinya di situ saja, wis. Nggak usah katakanlah mau balas dendam, mau mengembalikan atau apa. Nggak perlu kita melakukan itu. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya kita ini sembuh gitu loh. Kalau Anda katakanlah niatnya untuk membalas, maka Anda akan semakin sembuh ya. Maka penyakit atau gangguan terhadap diri Anda itu akan semakin meningkat. Tapi ketika Anda semakin ikhlas ya, maka gangguan itu akan semakin melemah. Ya. Keberadaan sihir telus Anda di dalam tubuh kita ini kan membangkitkan, memacu emosi diri kita ya. Sehingga ketika kita ini emosi, maka sulit untuk disembuhkan ya, sulit untuk diobati. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi kalau Anda ingin sembuh dari sihir, dari teluh, dari santet, Anda harus bisa melepaskan semua. Melepaskan semua dendam dan sebagainya. Nah itu ya jawaban dari saya ya. Apakah orang pintar itu tahu? Ya tahu saja ya. Kalau di dalam tubuh Anda ada kodam itu kelihatan ya, kodamnya dari siapa, yang ngirim siapa, itu sudah kelihatan kalau orangnya itu sudah terbiasa. Terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita, Sabtu Wage nikah dengan Sabtu Pon dan punya anak Sabtu Kliwon dan anak kedua Sabtu Legi, ya itu hanya kebetulan saja, tidak usah disakralkan gitu loh ya. Banyak orang itu mengkait-kaitkan gitu loh ya. Misalkan ya, hidup Anda ini banyak masalah, hidup Anda ini sering sial, terus Anda kait-kaitkan, apa karena aku menikah ya? Saya ini Sabtu Wage menikah dengan Sabtu Pon, terus punya anak Sabtu Kliwon, satu Sabtu Legi. Nah, tinggal tambah anak satu lagi, Sabtu Pahing. Jadi pas 5 pasaran jadi satu keluarga Anda. Loh ya, ini tidak perlu Anda kultuskan ya. Anda kena masalah, kena musibah, kena apes, kena sial, itu karena perilaku Anda. Jangan dilempar karena weton Anda. Karena ketika Anda melemparkan karena weton Anda, maka Anda tidak akan menemukan kelemahan di dalam diri Anda, sehingga tidak akan ada perbaikan. Jadi rumusnya di situ. Terus apalagi nih ya? Kenapa ya Pak saya ditipu terus sama almarhum suami saya? Dia pakai guna-guna sampai habis Pak. Rumah dijual, mobil tanah, dan saya selalu diajar, sering sampai mau mati. Tapi alhamdulillah Allah selalu melindungi saya dan anak saya. Sekarang saya nggak punya rumah, habis semua. Dia selalu marah,
Udah gitu jual tanah, mobil berturut-turut, terus pergi, uangnya habis, pulang lagi, begitu seterusnya. Lah kan sudah meninggal dunia, wis biarkan saja gitu ya. Yang sudah itu biarkan saja, yang sudah meninggal dunia. Nah, yang penting Anda ini kan sudah dikasih gitu ya, sudah dikasih anak gitu. Ya. Terus anggap impas gitu loh ya. Anda di harta Anda ya, semua ya, rasa sakit dan sebagainya ditimpakan kepada diri Anda. Anda kan sudah dikasih anak sama suami Anda. Ya toh? Nah, bersyukurlah itu ya, sehingga timbul rasa syukur di dalam diri Anda. Ya, ketika rasa syukur itu timbul, maka rezeki itu akan mengalir deras. Lek Anda masih kepikiran, wah rumah saya habis, mobil saya habis, semua habis. Wah, tidak sulit Anda untuk bangkit. Ya. Jadi ini yang harus kita kita bentuk lagi gitu loh ya. Kita bentuk lagi, kita bangkitkan semangat kita gitu. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya, lakukan seperti itu. Itu strategi yang bisa Anda gunakan. Berpikir positif, harus. Ibaratnya Pak Pok gitu ya. Semua sudah dihabiskan oleh pasangan saya, dan pasangan saya sudah kena karmanya, sudah kena azab ilahi, meninggal dunia, wis, titik. Nah, aku dijoli, ambek pangeran dijoli berupa anak. Sudah didik anak-anak yang baik. Syukuri yang sudah ada, yang sudah terjadi, biarkan gitu ya. Jadikan itu sebagai pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup Anda itu mahal. Ya, kalau sudah mahal, kalau Anda sudah tahu pengalaman hidup Anda mahal, jangan sia-siakan pengalaman hidup Anda dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Galau, stres, depresi, jangan. Tapi gunakan pengalaman hidup Anda untuk meraih kesuksesan, meraih kejayaan. Ini juga sama ya. Apakah Sabtu Wage cocok dengan nikah sama Kamis Kliwon? Cocok. Saya tidak pernah ngomong tidak cocok. Saya bilang selalu cocok. Ya. Terus nanti kalau ada masalah, ya kira-kira cocok enggak ini? Ya tergantung bagaimana Anda ini menyelesaikan masalah tadi. Nah, ketika Anda katakanlah berhubungan dengan weton yang lain terus menikah, ya di dalam primbonnya cocok, tapi kenyataannya enggak cocok. Lah itulah kehidupan itu seperti itu. Mau di primbonnya cocok, enggak cocok, pasti akan menemui yang namanya sakit, pasti yang menemui yang namanya apes, sial, masalah, itu pasti. Ya, pasti akan ketemu dengan namanya perceraian, pasti. Saya bisa memastikan apakah perceraian karena konflik atau perceraian karena kematian. Loh, itu pasti dah. Tinggal menunggu. Nah, makanya teman-teman Sabtu Wage, ketika Anda sudah memiliki jodoh, ya sudah disyukuri saja. Dinikmati bagaimana berusaha. Nanti soal katakanlah di tengah jalan tidak cocok, pisah, ya wis itu memang karena memang tidak cocok. Apa buat pikir Anda ini cocok-cocokan misalkan ya, ini HP ya. Ini HP. Terus tak cop nonong gini ya. Nah, cop nonong gini. Nah, mana ini? Cocok. Ya cocok HP hanya cop-copan ini. Tapi suatu saat ini pun juga akan rusak. Kabel putus lah, cop-copani lecek lah, software rusak lah. Itulah kehidupan juga sama seperti itu. Ya. Nah, dari yang perlu dipersiapkan adalah kemampuan Anda untuk bertahan, kemampuan Anda untuk menyelesaikan, ya, dan selalu membangun cinta. Gitu. Itu yang perlu Anda lakukan. Demikian saudaraku Sabtu Wage. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.